Terima kasih banyak. Karena memberi saya kesempatan untuk datang ke sini dan mengatakan sesuatu di panggung ini, terima kasih banyak. Saya hanya ingin mengatakan, jika kita ingin negara kita maju, kita harus memberi anak-anak pelatihan, pendidikan, kepercayaan, dan keberanian. Agar anak-anak mempunyai masa depan yang cerah. Anak-anak adalah hadiah terindah dari Tuhan. Mereka memberi hidup ini alasan untuk tersenyum. Tapi seorang ibu, dia bisa mengenali anaknya bahkan dari jejak kakinya. Lalu kenapa Kan Begum tidak mengenalimu? Saya selalu membantu anak-anak yang membutuhkan. Saya dedikasikan hidup saya untuk mereka. Saya berharap Anda juga dapat melakukannya. Ada orang di dunia ini yang tidak peduli pada keluarganya. Terima kasih banyak. Aku minta maaf. Iya betul. Yang sebaiknya juga begitu. Iya. Permisi. Iya. Wanita yang bicara denganmu kemana dia pergi? Mungkin dia ke sebelah situ. Oke, terima kasih. Maaf. Sebenarnya aku tidak tahu dia ada di mana. Maaf ya. Bagaimana? Kita dukung saja. Oh, seperti itu rupanya. Arman, apa yang kau lakukan di sini? Apa Mahira baik-baik saja? Arman, apakah Mahira baik-baik saja atau tidak? Mengapa kau tidak menjawab? Beri saya waktu sedikit lagi. Dan kemudian saya akan pergi dengan Mahira. Ini hanya untuk beberapa hari, Nak. Dia memiliki jantung anakmu. Dialah yang mencuri jantung anakmu, Kan Begum? Aku tidak mencuri rotinya. Aku berani bersumpah, Bu. Kepada siapa kau bersumpah? Hanya Tuhan yang tahu kau anak haram siapa beraninya mencuri. Dasar pencuri! Kau tahu segalanya, kan? Kau mengetahuinya, kan? Arman, dengarkan aku. Aku akan memberitahumu semuanya. Tapi... Tapi apa? Apa yang sudah membuatmu menolak untuk menerimaku sekali lagi dalam hidupmu? Seorang ibu tidak bisa menyembunyikan emosinya di depan anaknya. Lalu kenapa kau tidak memberitahuku bahwa aku adalah anakmu? Bahwa aku hidup dengan jantung saudaraku? Apa alasan yang membuatmu tidak mengakui hal itu? Dan tidak mengakui aku sebagai anakmu? aku takut. Apabila aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, aku takut kau akan membenciku. Membenci? Memangnya apa yang kau tahu tentang kebencian? Pernahkah kau melihatnya? Aku sudah pernah. Aku sudah melihatnya sepanjang hidup yang aku jalani.
Aku sudah melihatnya pada diriku sendiri di mata orang-orang. Kau sudah meninggalkan aku untuk mati dan kau tidak akan pernah bisa mengerti bagaimana rasanya. Aku tinggal di panti asuhan dengan nama yang berbeda. Aku tidak pernah punya nama yang sama. Sampai sekarang aku merasa bahwa ibuku akan mencintaiku. Dia pasti tidak berdaya. Mungkin itu sebabnya dia meninggalkan aku. Aku berharap kapanpun dia akan bertemu denganku. Dia akan memelukku dengan erat. Arman, dengarkan aku. Tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu akan bereaksi seperti apa ketika aku bertemu dengan ibuku. Tapi hari ini, setelah bertemu denganmu, sekarang aku tahu apa yang harus aku lakukan. Arman, dengarkan aku. Aku akan mengatakan yang sebenarnya, tapi... Kau telah meninggalkan aku hari itu. Hari ini aku yang akan meninggalkanmu. Kau telah membuang aku dari hidupmu sekali. Hari ini aku akan membuangmu dari hidupku. Dan juga dari rumahku. Arman! Arman, dengarkan aku! Arman! Arman! Arman, dengarkan aku! Arman! Apa yang terjadi? Apa yang sudah kau lakukan pada dirimu sendiri? Kemarilah. Arman! Arman, kenapa kau menghukum dirimu sendiri untuk kesalahan orang lain? Arman! Ketika mimpi hancur, itu bukan salah siapa-siapa, melainkan mata yang berani untuk bermimpi. Tidak ada hal penting dalam hidupku, kecuali sebuah harapan. Semuanya membosankan.
Tapi semua mimpiku hancur hari ini. Hari ini kenyataannya adalah wanita yang melahirkanku tidak mencintaiku. Ibuku sendiri tidak mencintaiku. Kuatkan dirimu, Arman. Aku sudah memenuhi janjiku, Mahira. Sekarang tidak ada yang bisa menghalangi aku dan Arman. Karena dua orang yang mungkin bisa menghalang jalanku tidak bisa berpikir jernih. Perasaan yang bisa menyelamatkan Mahira akan menjadi milikku. Sekarang Arman akan jadi milikku untuk selamanya. Dan aku akan menjadi penyihir yang paling kuat. Tinggalkan aku. Luar biasa. Bahkan dewa telah mendukung penyihir. Kemana kau akan meninggalkanku dan pergi di malam badai seperti ini, Arman? Malam ini kau harus istirahat dalam pelukanku. Apa alasannya? Apa alasan yang membuatmu tidak mengakui aku? Dan kau tidak akan pernah bisa mengerti bagaimana rasanya tinggal di panti asuhan. Arman, dengarkan aku, Arman! Aku minta maaf, aku tidak berniat mengejutkanmu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Siapa kau? Dan apa yang aku lakukan di sini? Aku menemukanmu di jalan dalam keadaan tidak sadar. Mungkin kau mengalami kecelakaan. Saat itu kau tidak sadar dan aku tidak dapat meninggalkanmu sendirian dalam keadaan tidak sadar. Maka aku membawamu pulang. Karena ada luka di kepalamu, tapi aku sudah mengobatinya. Apa kau membutuhkan sesuatu? Aku harus pulang sekarang juga. Terima kasih atas bantuannya. Tapi kau sedang terluka, seharusnya kau tidak memaksakan diri, jadi istirahatlah. Tidak, aku harus segera pulang. Terima kasih banyak. Kau telah membuang aku dari hidupmu sekali. Hari ini aku yang membuangmu dari hidupku. Dan juga dari rumahku. Tapi kemana aku harus pergi? Aku harus meyakinkan Arman. Dan aku akan membutuhkan waktu. Jika aku membuatnya sibuk, selama beberapa hari saja aku akan mendapatkan kesempatan untuk memecahkan masalahku. Baiklah, aku ingin menelepon.
Teleponku. Sepertinya ponselmu jatuh di lokasi kecelakaan. Tapi aku rasa kau bisa menggunakan ponselku. Em, Silakan, kau bisa menggunakannya. Ambillah. Terima kasih. Nomornya berapa ya? Siapa aku? Bagaimana aku sampai di sini? Siapa aku? Aku sungguh tidak tahu. Aku tidak mengingat apapun. Siapa namaku? Apa yang... Berapa nomorku? Nomor? Kenapa kau melakukan ini padaku? Kenapa? Kau merenggut masa kecilku yang bahagia. Kau telah menghancurkan hidupku. Setiap kali aku membutuhkanmu, kau tidak pernah ada di sana. Kenapa kau melakukan ini padaku? Kenapa kau melakukannya? Ini, apa yang kau lakukan, Arman? Hidupmu tidak berakhir hanya karena ada orang yang pergi dari hidupmu. Hidup selalu memberi kita kesempatan baru untuk hidup, Arman. Hidup ini sangatlah indah. Coba rentangkan tanganmu. Hidupmu akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Pada saat sakit menyiksamu, kau harus berbagi dengan seseorang. Dan aku ada di sampingmu. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi. Sekarang aku tidak akan membiarkanmu menangis lagi. Kemarilah.
Aku tidak ingat apa-apa. Siapa namaku? Apa yang kau lakukan di sini? Kau harus tenang. Silakan kau duduk dulu. Kau menyuruhku untuk duduk? Apa yang kau katakan? Aku tidak ingat apa-apa. Siapa namaku? Apa yang aku lakukan di sini? Aku tidak mengerti apa-apa. Dan kau menyuruhku untuk duduk? Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Kau harus tenang. Kalau kau panik, kau tidak mengingat apapun. Percayalah pada Tuhan. Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan. Apa yang akan aku lakukan sekarang? Kemana aku akan pergi? Apa yang akan aku lakukan? Aku tidak mengerti apa-apa. Ya Tuhan, ini adalah benar-benar keajaiban untukku. Mungkin ini adalah tanda darimu bahwa aku diberikan kesempatan lagi untuk hidup dan bisa berbahagia. Aku telah meminta Tarana kembali dalam hidupku, dan kau akhirnya membawa Tarana kepadaku. Batu saja bisa meleleh di atas air mata wanita. Dan kau hanya manusia biasa. Sampai aku dapat menyelesaikan masalah Arman dan juga Mahira dan kembali ke rumahku itu. Aku punya tempat tinggal di sini. Ini, apa yang terjadi padaku? Semua terjadi sesuai keinginanku. Aku sudah sangat dekat dengan Arman. Tapi semuanya berakhir. Apa yang terjadi denganku? Kenapa? Bagaimana ini mungkin? Aku bahkan tidak bisa mendekati Arman. Aku... Tidak, tidak. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Latif? Apa ada orang di sini? Sebenarnya ada di mana mereka semua? Latif? Bagaimana mungkin tangannya bisa sampai di sini? Apakah keajaiban benar-benar ada yang dapat membangunkannya dari tidur ini?
Jantung yang benar-benar mencintainya, hanya jantung itu yang bisa menyelamatkannya. Jantung yang berdetak untuknya, yang selalu menjadi miliknya, akan selalu begitu. Apa yang terjadi padaku? Sesaat kenapa aku merasa bahwa tidak ada rasa sakit atau masalah dalam hidupku? Saat aku menyentuhmu, kenapa aku merasa aku menyentuh seseorang yang sangat dekat dengan hatiku? Tidak mungkin karena jantung ini. Tidak ada yang akan mempercayainya. Tapi jika bukan jantung ini, lalu apa yang selalu menarikku ke arahmu? Jika kau tidak memahami apa yang benar dan salah, serahkan semuanya pada Tuhan. Dia akan membimbingmu ke jalan yang benar. Aku tidak mengerti akan sifatnya, tapi takdir selalu berpihak kepadaku. Tempat ini tidak begitu buruk. Bersama dengan pendamping yang menarik, apalagi yang aku inginkan. Ayah, ayah, aku takut sekali. Ada apa sayang? Karena petir itu. Anak pemberani itu tidak pernah takut pada petir. Ayo, ayah kenalkan pada seseorang. Itu artinya, Ehsan juga memiliki anak? Mengapa ada anak-anak di sana? Perkenalkan, dia anakku Imtiaz. Hai, namaku Imtiaz. Semua orang memanggilku Imi tersayang. Kau juga bisa memanggilku itu. Hai Imi. Di mana ibumu? Pada saat kelahirannya, ibunya... Oh, maafkan aku. Sebuah pelukan? Aku punya keinginan bahwa Tarana bisa memeluk Imi sekali lagi. Hari ini aku merasa Tarana benar-benar kembali. Aku harap ayah dari anak ini tidak akan mulai menangis sekarang. Baiklah sayang. Sekarang waktunya untuk tidur, oke? Dan ingat, pemberani tidak pernah takut. Dan besok kita akan kemana? Yeay, kita akan pergi ke rumah Paman Arman besok. Betul sekali. Dia menyebut nama siapa tadi? Selamat malam, ayah. Selamat malam. Selamat malam. Besok aku akan memperkenalkanmu dengan seseorang yang bukan hanya sahabatku, tapi dia juga mitra bisnis. Dia akan senang bertemu denganmu. Tentu saja. Aku akan segera mengabarinya. Kepada Arman Razase, besok jangan terlalu sibuk. Aku ingin memperkenalkanmu dengan seseorang yang istimewa.
Latif, ambilkan lilin. Apa kau senang? Apakah kau merasa bahwa kau sudah mengalahkanku? Tapi kau tidak mengenalku. Aku tidak akan pernah kalah. Permainan tetap tidak lengkap, Mahira. Bahkan permainan ini ditakdirkan untuk tetap tidak lengkap. Kau tahu, Mahira, saat mimpi hancur, mata menjadi keropos. Dan aku sudah memimpikan ini sejak 100 tahun lalu. Aku sudah memupuk mimpi ini selama 100 tahun. Tapi sebentar lagi, semuanya akan hancur dan musnah. Ini karena mendiang suamimu. Dan juga ibu mertuamu. Keduanya sudah menipuku. Anak yang ada dalam kandunganku seharusnya ada dalam kandunganmu, Mahira. Semuanya sudah berakhir. Semuanya. Tapi sudahlah. Aku tidak pernah menerima kekalahan. Jika aku belum menang, maka aku juga tidak akan membiarkanmu menang. Kau harus meninggalkan permainan ini dan mati. Oh ya Tuhan, hei jangan. Apa Anda pikir Anda seorang pahlawan Aduh, yang ayo bisa cepat menyelamatkan panggil wanita? itu. Siapa? Yang mengeluarkan sirine dan memercikan air, kau tahu kan? Pemadam kebakaran. Iya, cepat. Ya baik. Mahira akan ada di panggil. dalam, dia akan mati. Lepaskan aku. Jangan.
Ini konyol. Aku tahu jantung suamimu ada di tubuhku. Tapi bukan berarti jantungku berdetak kencang karena aku memiliki perasaan padamu. Itu tidak. Aku hanya ingin melihat. Bukan melihatmu, tapi melihat Mahira, ya. Itu apa yang memeriksa denyut nadi, yang memeriksa suhu tubuh. Ya ampun. Suhu tubuhnya tinggi sekali. Apa? Iya, panas. Suhu tubuhnya panas sekali. Coba kau periksa. Arman, kau baik-baik saja kan? Ya, aku baik-baik saja. Kita harus segera panggil dokter. Oh iya, baiklah. Iya. Kakak, apa kau sangat yakin bahwa ayah anak itu... Adalah Azad. Semuanya sudah berakhir. Impian yang kupupuk dari 100 tahun hancur karena satu malam itu. Karena tipu dayakan Begum, aku mendekati Azad. Dan semua sudah berakhir. Sekarang aku tidak akan pernah bisa mendekati Arman bahkan jika aku mau. Jadi sekarang apa yang akan kau lakukan? Tunggu. Untuk membuat langkah besar itu butuh waktu. Kita harus benar-benar memikirkannya. Itu sebabnya aku akan pergi. Tapi aku akan segera kembali. Dan ingatlah. Saat aku kembali, tidak ada gadis lain yang boleh mendekati Arman. Jangan khawatir, kakak. Aku tidak akan biarkan siapapun mendekati Arman. Aku sudah membuat Mahira tertidur. Sehingga dia perlahan akan menemui kematiannya.